الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imam Syekh Ahmad bin Muhammad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, at-tawadhu'ul haqiqiyyu huwa ma kana nashi'an an syuhudi 'azamatihi wa tajalli sifatih. Bermula tawadhu' yang sebenarnya adalah dia memandang ataupun di dalam perlakuannya selalu memandang kepada keagungan Allah dan menghadirkan segala sifat kemuliaan Allah. Nampak keagungan Allah pada dirinya, nampak keagungan Allah pada sifatnya. Allah Jalla Jalaluh yang maha sempurna, yang maha mulia, itu apabila dapat disaksikan oleh hamba, maka hamba itu tidak akan berani mencongkakkan dirinya, karena si hamba tahu tidak ada yang maha tinggi, tidak ada yang maha sempurna kecuali hanya Allah. Jadi tawadhu' yang sebenarnya adalah tawadhu' yang dihasilkan dari pandangan melihat keagungan Allah, yang dihasilkan dari pandangan melihat daripada sifat kesempurnaan Allah, bukan sebaliknya, yaitu yang memandang kepada keagungan diri, memandang kepada keagungan sifat diri, ini yang namanya sombong ataupun congkak diri. Pada pertemuan yang telah lewat sudah kita sama-sama pelajari tentang masalah tawadhu sampai pada pertemuan subuh hari ini, maka bisa disimpulkan tawadhu ini terbagi dua. Ada tawadhu ahlus salikin, ada tawadhu ahlul arifin. Tawadhu ahlus salikin
adalah dia memandang dirinya hina, memandang dirinya kotor, memandang asal kejadiannya adalah dari air yang hina, memandang dirinya yang tak luput dari dosa, itu menghantarkan dirinya kepada tawadhu. Ini tawadhu tingkatan ahlus salikin. As-salikin ini para pencari Tuhan di dalam bahasa yang lainnya. Dalam bahasa yang sering kita dengar, salikin orang yang menuju Tuhan, orang yang berjalan menuju Tuhan. Nah, jadi tingkatan orang yang berjalan menuju Tuhan pada masalah bab tawadhu ini adalah terlihat di dalam keadaan dirinya akan kekurangannya, akan ketidaksempurnaannya, akan asal kejadiannya yang dari nutfah. Nutfah adalah air mani yang hina. Adapun tawadhu yang kedua adalah tawadhu ahlul arifin, yang mana mereka ini tidak pernah melakukan dosa, hari-harinya berbuat taat, ditantang dengan keadaan itu agar tidak dia menyombongkan diri, maka dia memandang kepada keagungan Allah dan sifat kemahasempurnaan Allah yang menghantarkan dirinya tawadhu. Jadi orang arifin layaknya seperti para wali dan mereka yang istiqamah berjalan di jalan Nabi, dan Sayyidul Arifinnya, pemimpin daripada golongan arifin adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak luput, yang tidak pernah melakukan kesalahan, yang tidak pernah melakukan daripada kehinaan, yang selalu taat kepada Allah, yang selalu konsisten di dalam melaksanakan kehambaannya kepada Allah. Ini Allah hantarkan sifat tawadhu di dalam diri beliau, melewati beliau mampu memandang daripada keagungan Allah dan memandang sifat kemahasempurnaan Allah. Subhanallah. Jadi ada dua tawadhu yang Allah hantarkan kepada hambanya. Kalau kita mau belajar dan merenungi diri pada tingkatan tawadhu ahlus salikin, kita akan memperdapatinya, yaitu dengan merenungi diri yang ada di dalamnya empat unsur alam. Dua unsur yang harus digunakan, dua unsur yang harus dikendalikan. Dua unsur yang harus dilaksanakan adalah sifat tanah dan sifat air. Sedangkan dua unsur yang harus dikendalikan adalah sifat angin dan sifat api. Sifat tanah itu merendah, diinjak tidak pernah membentak, dikotori tak pernah mehual, dinajisi tak pernah dia menangis, dia menerima apa adanya. Ini sifat tanah. Walaupun diinjak tetap dia menumbuhkan tumbuhan di atasnya. Walaupun dikencingi tetap dia memberikan kemanfaatan kepada yang mengencinginya. Ini sifat tanah. Ini harus kita kembangkan di dalam diri kita. Adapun sifat yang harus dikembangkan yang kedua adalah sifat air. Sifat air adalah lembut dan dia tidak berada di atas. Kenapa? Karena air sifatnya selalu menurun kepada dataran rendah. Coba kita lihat hujan. Hujan ini lahir dari lautan, dibesarkan di langit,
lalu dikebumikan di tanah, setelahnya dikembalikan lagi ke laut. Betul atau tidak? Hujan asalnya dari lautan, dibesarkan di langit, setelah itu dikebumikan di bumi, setelah dikebumikan di bumi dialirkan lagi atau dikembalikan lagi ke laut. Jadi sifat air dari bawah naik ke bawah lagi, dari bawah dia memandang keagungan Allah untuk menundukkan dirinya turun ke bawah. Dua unsur ini harus kita kembangkan di dalam diri kita. Bagaimana bisa mengembangkan dua unsur ini? Caranya adalah memahami hakikat tanah dan hakikat air. Yang ketiga, yaitu unsur angin. Ini harus dikendalikan, karena angin ini munnya kada dikendalikan, kita yang dikendalikan. Angin ini adalah nafsu pada diri. Angin adalah nafsu pada diri. Munnya kada kita terbiak, kada kita kendalikan, maka nafsu ini yang akan mengendalikan kita, yang akan menghembuskan kepada arah yang tidak baik. Dan unsur yang keempat adalah api, dan ini harus dikoordinasi atau dikondisikan dengan baik, karena api apabila tidak dikondisikan dia akan membesar dan membakar. Unsur api, unsur angin, dua unsur ini kita tidak bisa menghilangkan pada diri kita, karena sudah menjadi kesatuan di dalam diri. Hanya saja kita itu disuruh untuk mengendalikannya, mengondisikannya. Kalau tidak, api bentuk daripada amarah, bentuk daripada sifat kesombongan. Munnya kada kita kondisikan, kada kita tundukkan, maka api akan merajalela, kesombongan akan membakar hakikat tanah dan hakikat air. Jadi haruslah kita dominankan tanah dan air sehingga mampu mengendalikan angin dan api. Subhanallah, kita sebagai manusia ini dijadikan oleh Allah sebagai makhluk khalifah fil ardh. Allah tidak sebutkan malaikat khalifah fil ardh. Allah juga tidak sebutkan binatang khalifah fil ardh. Tapi Allah sebutkan kita manusia khalifah fil ardh. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika telah berkata Tuhanmu yaitu Allah kepada siapa? Kepada para malaikatnya. Yang mana perkataan Allah itu bunyinya, inni sungguh aku, ujar Allah, ja'ilun menjadikan manusia, fil ardi di muka bumi, khalifah. Sebagai khalifah itu pemegang kekuasaan di bumi. Bukan binatang yang memegang kekuasaan di bumi, tapi manusia. Arti memegang kekuasaan di sini yang dipercayakan oleh Allah untuk mengelola bumi. Bagaimana khalifah fil ardh ini berjalan dengan seharusnya, yaitu dengan ilmu dan pengetahuan yang disertakan oleh Allah kepadanya, sehingga di ayat yang selanjutnya itu disebutkan oleh Allah, wa 'allama adamal asma'a kullaha. Telah diberikan ilmu kepada Adam tentang mengenai nama. Ilmu merupakan modal utama dari segala macam apapun di dalam diri. Kita tidak akan mengerti tawadhu yang hakiki tanpa ilmu.
Jadi kalau ada meme atau kata-kata postingan di media sosial yang tertera bunyinya adab di atas ilmu, itu cara memahaminya jangan sampai salah. Adab di atas dari ilmu, adab ini didongkrak oleh ilmu yang di bawah sehingga adab muncul ke permukaan. Adab tidak akan bisa di atas tanpa ilmu. Jamaah, kalau ada yang mengatakan adab itu ada tanpa ilmu, maka Allah tidak akan sebutkan waktu kejadian pada Adam dengan kalimat wa'allama. Kalau ada orang mengatakan adab itu bisa ada tanpa ilmu, maka Nabi Muhammad tidak akan mengatakan adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku diajarkan Tuhanku mengenai adab. Yang mengajarkan adab kepadaku, ujar Nabi, Tuhanku dengan sebaik-baik adab. Diajarkan itu dia diberikan ilmu adab kepada Nabi oleh Allah. Nah, meme atau kata-kata yang mulai muncul, yang viral di akhir-akhir ini, adab di atas dari ilmu, bukan berarti adab itu bisa ada tanpa ilmu. Atau ada yang mengatakan yang sangat ekstrim bahasanya, kada penting ilmu, yang penting adab. Bahaya. Bahaya. Kata siapa nggak penting ilmu? Ya lah. Ambil contoh, kalau datang orang India ke Beruntung Jaya dengan memakai peradabannya, yaitu kelihatan pusat, apakah pian katakan pakaiannya itu beradab? Bagi pian nih, ada. Bagi orang India beradab. Kalau adab diukur dengan rasa suka atau tidak seseorang, maka yang ada adab itu hadir sesukanya masing-masing. Adab itu lahir dari peradaban yang berbeda-beda, tidak akan menjadi kesatuan. Akhirnya membingungkan. Yang satu mengklaim adabnya baik, yang satu mengklaim adabnya yang baik. Ujar orang India, pakaian kami ini baik. Ujar orang kita kada. Nah, kayak apa kita? Allah. Ustadz, tapi kita melihat Ustadz ada orang berilmu tapi mulutnya tidak beradab. Jangan salahkan ilmunya. Salahkan orang yang kada memakai ilmunya. Ada orang punya baju banyak tapi telanjang. Jangan salahkan bajunya, salahkan orangnya nggak mau pakai baju. Paham jemaah? Jangan sampai kita mengatakan, oh orang ini kada berilmu. Bukan kada berilmu, tapi kada memakai ilmunya. Allah. Nanti akan timbullah persepsi generasi muda kita dengan anggapan ilmu tak penting. Akhirnya dia akan beranggapan berapaan aku nuntut ilmu agama berbanyak-banyak, ujung-ujungnya kayak sidin juga kada badap. Membahayakan. Dan Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada kejadian yang Allah jadikan ini tanpa pelajaran di dalamnya. Cukup ambil pelajarannya dan hikmahnya, nggak usah ikut mencaci. Kalau pian nggak suka dengan mulut orang itu atas hinaannya kepada orang lain, maka aneh sekali kalau pian ikut menghina orang itu. Apa bedanya? Orang itu menghina orang lain, pian juga ikut menghina orang yang menghina orang lain. Sama akhirnya. Jamaah, sama akhirnya.
Pak Bu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang yang kadaba ilmu tak salah, dia apabila mau berbaik, mau berbulik, mau belajar, mau memperbaiki jadi baik. Apalagi orang yang sudah berilmu satu mat benar hendak berbulik. Ittaqu zallatal alim wantaziru fai'atah, kata Nabi. Takuti ketergelinciran orang alim, karena siapa tahu, tunggu saja kalau dia mau berubah segera cepat dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Jadi intinya munnya pian diajari adab untuk kita menyikapi masalah, maka gunakan adab itu di dalam menyikapi masalah. Jangan kita menghukumi orang yang kada beradab dengan cara yang kada beradab. Apa bedanya? Sama aja, ya kan? Nah, sama kita tuh nyambati orang. Sidin tuh aja katuju banah menyambati bungol aja, kan sama aja juga. Ya kan, sama aja juga. Gua kada katuju mendengar pendekan sini nyambat bungol, dasar bungol sini kan sama aja juga nyambati bungol. Ya, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ambil hikmahnya. Apa hikmahnya? Sudah kita lihat secara faktual, secara nyata, bahwa dengan kejadian ini Allah ingin melihatkan kemahakuasaan, kemahabesarannya di dalam menyampaikan rezekinya. Satu. Yang kedua, Allah ingin melihatkan orang yang sombong akan jatuh dengan kesombongannya. Orang yang sabar atas hinaan akan dinaikkan derajatnya. Udah ambil pelajarannya, selesai. Intan tetaplah intan walaupun di dalam tumpukan kotoran. Sampah tetaplah sampah walaupun berada di dalam istana, dan pasti akan juga dikeluarkan. Intan dalam kotoran diambil, digunakan, ditempatkan di tempat yang mulia. Sampah yang berada di istana dikeluarkan dan dibuang. Jadi Pak Ibu, hidup tuh simple. Munnya Allah menghendaki kita mulia, takkan ada satupun yang mampu menjatuhkan kemuliaan itu, walaupun hinaan yang disampaikan makhluk kepada kita dengan hinaan yang bertubi-tubi. Sebaliknya waliyadzubillah, ya kan? Kalau kita hina di sisi Allah, walaupun jutaan manusia memuji, tetaplah terhina di sisinya. Jadi yang kita cari itu apa? Adalah kemuliaan di sisi Allah. Maka dari itulah Al-Imam Ibnu Athaillah mengatakan, tawadhu yang sebenarnya adalah tawadhu yang ketika dia memandang kebesaran Allah, memandang keagungan Allah, memandang sifat kesempurnaan Allah, sehingga dia tidak mampu untuk menimbulkan diri. Kalau pian baelang ke rumah orang sugih, pian kagum dengan rumah sugihnya, tapi ketika bertemu dengan orang yang ampun rumah, pian tidak lagi kagum dengan rumahnya, tapi kagum dengan yang ampun rumah. Kalau pian tuh nampak melihat kesempurnaan Allah dan keagungan Allah, yang lain sirna, pernak-pernik yang lain akan tenggelam. Lusah ngaleh-ngaleh, munnya pian dihadapkan makanan, di dalam hidangan yang ada di hadapan pian ini ada makanan yang paling pian sukai, makan makanan yang lain yang banyak tenggelam. Ya, tenggelam. Cara beginilah yang diajarkan oleh guru kita untuk kita mendapatkan tawadhu. Cara beginilah yang diajarkan Rasulullah untuk kita mendapatkan tawadhu. Kalau kita yang berada di maqam salikin, rancaki menyadarkan diri atau memanjangkan durasi kesadaran pada diri, yang mana diri ini tidak luput dari kesalahan.
Jadi munnya seorang itu sadar seorang punya aib, lalu apa yang bisa dibanggakan? Kalau seorang itu sadar seorang ini banyak kesalahan, maka tidak mungkin kita mampu menyalahkan orang lain. Kalau kita nih paham diri kita nih banyak yang hina, banyak dosa, banyak kotoran, maka tidak akan mampu kita merasa lebih baik dari orang. Sadar diri seorang ini siapa, maka itu jagindah, itu akan menumbuhkan tawadhu bagi kita yang berada di makom ahlus salikin. Mudah-mudahan ini harapan kita kepada Allah di dalam kita mengaji tentang masalah ahwalul arifin. Makanya kitab ini kan diberikan judul oleh musannif dengan Futuhul Arifin fi bayani a'malis salikin wal wasilina ila Allah Ta'ala. Diberikan judul kitabnya dengan Futuhul Arifin, kunci pembuka bagi kalangan arifin, yang mana menjelaskan amal-amal orang salikin. Amal orang salikin apabila konsisten istiqomah akan menghantarkan kepada makom arifin, asalkan konsisten istiqomah. Allahumma ja'alna minhum, mudahan kita termasuk golongan mereka, amin Allahumma amin. Lalu lagi kata Imam Ibnu Athaillah, la yukhrijaka 'anil wasfi illa syuhudul wasfi. Tidaklah dikeluarkan kamu daripada sifat sombong oleh Allah kecuali kamu sudah mampu melihat nampak sifat kesempurnaan Allah. Allah. Kita ambil lagi dari kejadian yang juga dihadapkan oleh Allah pada bangsa ini, yaitu di mana kita dihadapkan orang yang bersalah tidak dihukum, orang yang tidak bersalah malah dihukum. Di sini pelajaran bahwa tidak ada hakim yang adil kecuali hanya Allah. Tidak berlaku keadilan itu kecuali atas kehendak Allah. Jadi orang yang sudah mampu adil pun tidak akan sombong dengan keadilannya, karena yang maha adil hanyalah Allah. Pak, Bu, belum mau tanya, adakah tempat yang lebih seram dari neraka? Jemaah, adalah tempat yang lebih ngeri dari neraka? Adalah? Jemaah, adalah? Ada dunia. Kenapa jadi dunia, Ustaz? Kalau di neraka yang dihukum pasti orang bersalah. Kalau di dunia orang baik dihukum. Saking ngerinya dunia, orang baik dihukum. Berarti seram ini dunia. Kalau di neraka pasti orang yang bersalah yang dihukum. Tapi kalau di dunia, Allah, dunia bisa mengelabui keadilan manusia. Allah. Apa ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Berjalanlah dengan menundukkan hati, membawa metode cara sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, sehingga kita bisa mendapatkan yang namanya tawadhu yang sesungguhnya. Di dalam Al-Quran itu disebutkan wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha. Itu kan la tusa'ir khaddaka linnas, yalah. Kalau salah taburlah. La tusa'ir khaddaka linnas. Janganlah kamu mengerdilkan, menghina daripada itu manusia.
dan jangan berjalan di muka bumi dengan membawa rasa tinggi. Wala tamshi fil ardi marha, jangan ikam berjalan di atas bumi dengan membawa perasaan tinggi, sombong, takabbur, jangan. Innallah la yuhibbu mukhtalun fakhur. Yalah jemaah, yalah. Innallah la yuhibbu mukhtalun fakhur. Sesungguhnya Allah kada katuju, sungguh Allah tuh kada katuju lawan orang yang mukhtal. Mukhtal itu di atas sombong, fakhur lagi bangga atas kesombongannya. Sudah sombong bangga pulang dengan kesombongannya. Waliyadzubillah. Siapa orang yang sombong bangga dengan kesombongannya, sudah tahu salah, kadang merasa bersalah, malah mempertontonkan kesalahannya. Ini orang yang sombong dan bangga dengan kesombongannya. Na'udzubillah. Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan tertipu kita dengan bahasa-bahasa yang membawa kita itu sombong, bahasa-bahasa yang merendahkan yang sudah tinggi, menunjukkan kesombongan kita. Di antaranya tadi meme atau kata-kata yang ada di kalangan pemuda atau di kalangan orang-orang kita yang menghinakan ilmu dengan dalih adab lebih penting dari ilmu, sehingga dia mengatakan ilmu enggak penting. Na'udzubillah. Na'udzubillahi min dzalik. Pak Bu, siapa gang yang membawakan ilmu ini? Siapa? Nabi Muhammad. Yang mengajarkan akhlak itu siapa? Nabi Muhammad. Ilmu akhlak itu dibentuk dari karakter sifat Nabi Muhammad oleh Allah dan dipraktekkan oleh Nabi Muhammad serta juga diteorikan oleh Allah melalui Al-Quran. Sampai Sayyidah Aisyah mengatakan Nabi itu khuluquhul Quran, akhlaknya Al-Quran sabijian. Allah. Jadi mun hendak mengetahui akhlak Nabi dengan ilmu atau dengan tanpa belajar? Dengan ilmu. Al-Quran apakah bisa dipahami tanpa belajar? Karena khuluquhul Quran adalah Nabi, akhlaknya Al-Quran. Bagaimana kita mengetahui akhlak Nabi? Buka Quran, baca Quran, lihat dan pahami Al-Quran. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kita kada pernah bertemu dengan Nabi Muhammad, kada pernah menyaksikan langsung bagaimana akhlak Nabi Muhammad. Lalu harus mempelajarinya supaya kita mendapatkan akhlaknya Nabi Muhammad. Allah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Allah mensifatkan orang yang berpengetahuan dengan sifatnya alimun. Walaupun yang maha alim itu hanya Allah, tapi Allah sifatkan bahasa orang yang berilmu dengan alimun. Iya. Jadi ulama jamak daripada alimun. Kalau ulama beberapa orang alim, kalau alimun satu orang alim. Kenapa di kalangan kita tidak memakai alimun ketika menyabat orang alim? Karena takut menuhankan, ya kan? Atau menduakan sifat Tuhan dengan makhluk. Lalu kebanyakan kita menyambatnya ulama, para alim. Jadi para alim itu yang berbilang-bilang itu makhluk, yang tunggal itu hanya Allah. Nah, ini bahasa adab. Bagaimana kita bisa mendudukan bahasa adab? Belajar. Ambil contoh lagi, Pak Bu. Ada kita melihat orang yang budayanya apabila berjalan di hadapan orang tua kada menunduk. Budaya mana nih? Budaya Arab. Ini yang berjalan di hadapan kuitannya kada menunduk. Tapi mun dihadapkan ke tempat kita lalu menyambat aja, nah kada badap ke anaknya ya. Padahal
Adab ditentukan dengan ilmu, bukan budaya. Kalau adab ditentukan budaya, maka Tarsan Batilanjang di hutan dibentuk oleh budaya hutan, dia juga beradab. Jamaah Allah. Bagaimana kita menentukan adab itu ditentukan oleh ilmu? Mau berjalan menunduk, mau berjalan kada menunduk, ujar agama yang paling penting hati kamu jangan sombong. Hati kamu jangan sombong. Kalaupun ikam menunduk berjalan tapi dalam hati ingin dipuji supaya dianggap orang paling sopan, sombong. Sombong. Atau seumpama ujar Imam Ibnu Taimiyah, yang mana Imam Ibnu Taimiyah ini ranjak dipakai dalilnya oleh bubuhan wow. Tapi ada perkataan-perkataannya dipakai oleh ulama-ulama kita. Kita tidak bisa menyampingkan keilmuan Ibnu Taimiyah, walaupun sebagian pendapat sini dipakai oleh buhan wow. Yang mana beliau mengatakan bahwa kata beliau, orang yang berlaku tawadhu tujuannya supaya diangkat oleh Allah derajat itu belum tawadhu. Walaupun dijanjikan orang tawadhu itu akan diangkat derajatnya. Aku nak tawadhu supaya diangkat oleh Allah derajatku, itu belum tawadhu. Ayo. Masih mengharap diangkat. Orang tawadhu itu diangkat, kada diangkat itu kada memberikan dampak di dalam perjalanan hidupnya. Karena tujuannya hanya satu, Allah. Tidak ada urusannya mau diangkat mau kada, itu urusan Allah bukan urusanku. Yang penting aku berjalan sesuai adab yang diberikan oleh Allah melewati ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Ya Rabb, supaya tambah luas pengetahuan kita di dalam memaham ilmu, bukan hanya kita belajar pada teori, coba juga dengan praktek kita lihat budaya-budaya di luar budaya kita, sehingga kita paham begitu luasnya kemahasempurnaan Allah dan ilmu yang Allah jabarkan pada kita. Masih sedikit orang belajar kitab fikih dan dia sudah menamatkan kitab fikih tersebut, akan menghantarkan kesombongan pada dirinya ketika dia stop dalam belajar ilmu fikih itu. Kenapa? Karena dia sudah merasa puas dan cukup dengan ilmu fikih itu. Coba dia keluar, temui lagi ahli fikih, dia akan sadar, oh ternyata ada lagi ilmu fikih yang belum diketahui. Kalau pian main catur dengan standar pian atau sama dengan kehebatan pian, maka permainan catur pian tidak akan meningkat. Coba pian lawan master catur, baru tahu ilmu catur pian masih cetek. Keluar, lihat, buka mata, buka pikiran, biar sadar kita ini masih sedikit ilmu. Apa yang disombongkan? Dan sedikit berbagilah. Tadi waktu umrah ada orang sekumpul, tidak perlu disebutkan namanya. Beliau ini curhat dengan mulut, Ustaz, sesombong-sombongnya orang sugih, ya lah, apabila dia mau datang ke tanah suci Mekah, dia akan paham ternyata kesugihannya masih kada apa-apanya dibandingkan yang ada di sini. Toyota Camry jadi taksi, Ustaz. Ya kah? Pian hendak naik GMC, ya kah? Gampang tiap hari. GMC jadi taksi. Harganya 5 miliar. Adalah 5 miliar jadi taksi di sini. Sesugih-sugihnya orang kita nih lah, yang bisi tanah banyak. Datang jadi ke Mekah pasti tuh tahu bahwasanya ada yang lebih sugih daripadanya. Tanah di Mekah berapa semeternya?
Kawalah ikam nukar, yang sugi-sugi ini, kawalah nukar tanah yang di tanah haram tuh, kawalah. Dah kawa Pak, kalau membangun bangunan di atasnya dipersilakan, memiliki tanahnya nehi kata Buan Saudi. Yang memiliki tanahnya harus orang sana. Dan ada lagi tanah yang paling mahal di kota atau di negeri Saudi, yang mana tanah itu kada boleh dibangun hotel di atasnya. Yaitu yang ada di Madinah, namanya Sakifah Bani Sa'idah. Mulai dulu sampai sekarang peraturan itu berlaku bahwa di tanah ini kada boleh dibangun hotel atau apapun, hatta untuk urusan pemerintahan pun kada boleh dibangun di atasnya. Apa itu Sakifah Bani Sa'idah? Tanah yang menjadi saksi pengangkatan Khalifah Abu Bakar. Sampai sekarang tidak ada hotel di situ dibangun. Kalau tanah lainnya di samping padahal parak dengan Masjid Nabawi. Kalau samping sananya ada, mukanya ada, di belakangnya ada. Cuman di situ bagian kanan. Kalau dari belakang itu bagian kanan lah. Dari belakang bagian kanan. Kalau dari muka bagian kiri. Dari bagian kanan ini pian akan melihat bahwasanya sehebat apapun pian bergelar sebagai tuan tanah tidak akan mampu membeli tanah di situ. Ya, si tuan tanah yang harat dalam urusan tanah, yuk taklukkan tanah Saudi, taklukkan tanah haram, taklukkan tanah yang ada di Madinah. Kawa darawa, nah sadar di sini bahwa seorang ada sugih. Allah. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Begitu juga orang alim, orang yang merasa berilmu, sombong dengan ilmunya, hadapi rancaki datang duduk di majelis orang yang alim pula. Baru sadar, oh ternyata ilmuku masih di bawah sini. Apa yang disombongkan? Ini cara untuk menundukkan kesombongan. Dan yang paling bahaya tuh Pak, kalau orang itu sombong, yang disombongkan umpama ilmu, maka Allah akan menimpakan azabnya melewati ilmu. Allah hinakan orang itu dengan ilmunya, karena dia sombong. Atau bahasa lain, ilmu yang disombongkan itu menjadi bumerang buatnya. Kalau dia sombong atas hartanya menjadi bumerang buatnya. Kalau dia sombong dengan pangkatnya, Allah jadikan pangkatnya bumerang baginya. Artinya menghukum kepadanya. Allah. Orang yang sombong dengan harta, Allah taklukkan dengan hartanya. Qarun. Orang yang sombong dengan pangkat jabatan, Allah taklukkan dia dengan kehinaannya. Yaitu seperti Firaun, mati lamas kada keren. Masa seorang Firaun ngaku Tuhan matinya mati lamas? Ya mah keren lah, terhina. Namrud, ya kan? Sombong dengan pangkatnya, dengan kerajaannya, matinya karena lalat. Allah. Jadi apa yang disombongkannya itu akan menjadi bumerang baginya. Allah akan menghinakan orang itu dengan apa yang disombongkannya. Nauzubillahi min dzalik. Hati-hati. Ya. Yang sombong dengan kekayaan, hati-hati, kekayaannya itu akan menjadi bom untuk menghinakannya. Yang sombong dengan ilmunya, hati-hati. Ya kan? Ilmu yang disombongkannya akan menjadi bom untuk menghinakannya. Nauzubillah. Iblis dilaknat, diusir dan dihinakan oleh Allah sampai kiamat, sampai perjalanan dunia ini, sampai perjalanan waktu yang dijadikan oleh Allah, karena satu aja kesalahannya, sombong. Jadi sombong. Ya Allah, jadi Pak Bu, kalau kita itu kadakawa menghilangkan sifat sombong secara terus menerus, setidaknya ketika datang sombong, kita tahu ini sombong, langsung bisa kita istighfari. Ini untungnya kita belajar. Syut masuk sombong dalam hati, aku paling bagus, astagfirullah. Baru aja aku sadar tadi belajar sombong yang kayak ini tanda-tandanya, langsung diistighfari. Syut masuk tanda-tanda riya, langsung diistighfarinya. Syut masuk tanda ujub, langsung diistighfarinya. Inilah fungsi ilmu. Ilmu fungsinya bukan saja menghantarkan kita masuk ke dalam surga, juga Allah masukkan surga di dalam diri kita. Itu ilmu. Jadi ilmu bukan saja memasukkan kita ke dalam surga, tapi juga memasukkan surga ke dalam diri kita. Sehingga
diri kita ini menjalani hidup tenang, nyaman, bahagia seperti layaknya sudah berada di dalam surga. Mudah-mudahan amin. Allahumma amin. Minta halal, minta ridha zahir dan batin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal